bab Isbatu haudi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi, yaitu bab tentang telaga Nabi SAW dan sifat-sifatnya, di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan atau sudah kita baca hadis Jundab radhiyallahu taala anhu, kemudian juga hadis Sahal, kemudian juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Pada malam hari ini kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa'un wa ma'u abyadu min warik wa rihuhu atyabu min al-misk wa kizanuhu kanujumis sama, faman syariba minhu fala yadma'u ba'dahu abada. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu luasnya masirata syahr, yaitu bisa ditempuh dengan 1 bulan perjalanan, di mana kedua sudutnya maksudnya kedua ujungnya itu sama. Airnya lebih putih daripada perak dan baunya lebih harum daripada minyak kasturi, dan cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang di langit. Itu banyak dari cangkirnya seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang minum darinya maka dia tidak akan haus setelahnya selamanya. Maka hadis ini, hadis dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu ini menyebutkan tentang bagaimana luasnya telaga Nabi SAW, di mana luasnya itu ditempuh dengan sebulan perjalanan dari ujung ke ujung. Kemudian disebutkan airnya lebih putih daripada warna perak. Kemudian baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Kemudian cangkir-cangkirnya atau gelas-gelasnya lebih seperti bintang di langit, banyaknya. Tentunya di sini kita nggak tahu berapa banyak bintang. Tentunya bintang itu sangat banyak. Di mana kata Nabi SAW, siapa yang minum darinya tidak akan haus selamanya. Kemudian hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim, hadis dari Asma binti Abi Bakar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni 'alal haudi hatta anzura man yaridu alayya minkum wa sayu'khadhu unasun duni fa aqulu ya rabbi minni wa min ummati fayuqalu ama sya'arta ma aminu ba'dak wallahi ma barihu ba'daka yarji'una ala aqabihim. Hadis ini dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya aku berada di telaga sampai aku melihat orang-orang yang datang ke telagaku dari kalian, dan akan ada orang yang nanti diambil atau maksudnya terhalangi dariku. Kemudian aku mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya dia itu adalah dariku dan dari umatku. Kemudian dikatakan bahwasanya
tidaklah engkau mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau. Demi Allah, maka mereka terus kembali atau murtad ya, setelah engkau. Dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi akan menunggu umatnya di telaga. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya akan ada orang yang dia terhalangi dari telaga tersebut. Ketika orang-orang itu ingin mendekat ke telaga Nabi, maka terhalangi. Dan Nabi melihat itu. Dan Nabi tahu itu umatnya. Kemudian dikatakan itu umatku, kata Nabi, itu umatku. Tetapi dikatakan bahwasanya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Di mana sebagian mereka kembali, maksudnya kembali murtad setelah engkau meninggal. Dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang terhalangi minum dari telaga Nabi adalah orang yang murtad. Ini di antara dalil lafaz hadis Asma binti Abu Bakar. Bahwasanya yang terhalangi dari minum dari telaga Nabi adalah orang yang mereka murtad. Dan ini adalah salah satu pendapat para ulama. Kemudian hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa baina dhahranai ashabihi inni 'alal haudi antadhiru man yaridu alayya minkum fa wallahi la yaqtata'anna duni rijalun fa aqulanna ay rabbi minni wa min ummati fa yaqulu innaka la tadri ma amilu ba'dak ma zalu yarji'una ala aqabihim. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berada di tengah-tengah para sahabatnya, di mana beliau mengatakan, sungguhnya aku berada di telaga kemudian aku menunggu. Kalau tadi lafaz Asma yaitu aku melihat. Kalau di sini aku menunggu siapa yang datang dari kalian kepadaku. Aku menunggu yang datang kepadaku dari kalian. Demi Allah, kata Nabi SAW, sungguhnya ada orang-orang para laki-laki yang dia terhalangi dariku. Kemudian aku mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya dia dariku dan dari umatku, yaitu umatku. Maka dikatakan bahwasanya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau, di mana mereka murtad, ya, keluar dari Islam. Di mana makna dari yarji'u ala aqabihim artinya kembali ke belakang, maksudnya kembali ke belakang maksudnya adalah murtad. Hadis Aisyah juga menguatkan hadis Asma binti Abu Bakar bahwasanya akan ada orang-orang yang akan terhalangi dari minum dari telaga Nabi, di mana dalam hadis ini disebutkan yang terhalangi adalah orang yang dia murtad, keluar dari Islam. Kemudian hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim, hadis dari Ummu Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kuntu asma'un nasa yadhkuruna al-hawdha wa lam asma' dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yawman min dzalika wal jariyatu tamshutuni fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayuhan nas faqultu lil jariyah istakhiri anni qalat innama da'ar rijal wa lam yad'un nisa faqultu inni minan nas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni lakum faratun 'alal haud fa iyaya la ya'tiyanna ahadukum fayudhabbu anni kama yudhabbu ba'ir ad-dhan fa aqulu fima hadha fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa aqulu suhqan. Hadis ini
dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, aku mendengar manusia maksudnya di sini para sahabat, berbicara tentang telaga, dan aku belum pernah langsung mendengar dari Nabi tentang hal tersebut, tentang telaga itu. Maka suatu hari, kata Ummu Salamah, suatu hari maka aku mendengar hal tersebut dari Nabi, di mana ada seorang perempuan, budak dari Ummu Salamah yang sedang menyisir rambutnya. Jadi Ummu Salamah punya budak perempuan yang sedang menyisir rambut Ummu Salamah. Kemudian aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Ummu Salamah, ayuhan nas, wahai manusia. Aku katakan kepada budak yang sedang menyisir rambutku, kata Ummu Salamah, istakhiri anni, coba minggir sebentar. Dia lagi nyisir. Kemudian Ummu Salamah mendengar Nabi SAW bersabda, ayuhan nas. Wallahu alam, apakah Nabi ketika itu di masjid atau ya di dekat rumahnya Ummu Salamah. Di sini kata Ummu Salamah, istakhiri anni, ya minggir sebentar. Maka kemudian apa kata budak perempuan ini? Yang dipanggil adalah laki-laki, tidak dipanggil perempuan, katanya. Apa kata Ummu Salamah? Inni minanan, saya termasuk manusia. Nabi tadi bilang apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ummu Salamah mendengarkan kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia. Maka dibilangnya kepada budaknya, coba berhenti sebentar dari menyisir rambut ini. Apa kata budaknya? Nabi itu manggil manusia. Nabi manggil apa? Laki-laki. Tidak memanggil wanita. Apa kata Ummu Salamah? Ini minanna, saya ini termasuk manusia. Maka faedah dari hadis ini apa? Ini kalimat ini adalah bahwasanya ketika Rasulullah ataupun Allah SWT mengatakan ya ayuhan nas, maka di situ masuk laki-laki dan perempuan. Yang tadi budak tadi mengatakan seolah-olah dia menyangka bahwasanya manusia ini dimaksud ini laki-laki saja. Bukan. Tapi ternyata apa? Manusia termasuk an-nas itu lafadznya untuk laki-laki dan perempuan. Di mana Ummu Salamah mengatakan inni minan nas, saya termasuk manusia juga. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inni lakum faratun alal haud. Yaitu aku mendahului kalian di telaga. Aku mendahului dan menunggu kalian di telaga. Maka kemudian kata Nabi SAW, akan ada salah seorang di antara kalian yang dia terhalangi dari telagaku sebagaimana unta yang tersesat itu terhalangi atau diusir, ya. La ya'tiyanna ahadukum fayudzab, bahwasanya akan ada seseorang yang datang dari kalian untuk datang ke telaga, kemudian dia diusir dariku sebagaimana unta yang tersesat diusir. Apa maksudnya unta yang tersesat? Yaitu di zaman dahulu orang-orang unta, biasanya pengembala unta, mereka ketika minum, unta itu berkumpul, untanya dia berkumpul, minum. Nah, kemudian datang unta yang lain, maka diusir itu unta yang lain itu. Itu maksudnya. Maka Nabi mengatakan, janganlah sampai salah seorang di antara kalian datang, kata Nabi, nanti mendatangi telagaku, kemudian dia diusir, sebagaimana unta yang tersesat itu diusir. Aqulu fi ma hada, kemudian aku mengatakan, siapakah mereka? Siapakah ini? Yaitu siapakah yang diusir tersebut? Maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka buat setelah engkau. Fa aqulu suhqan. Jadi Nabi SAW mengatakan, kenapa mereka terusir? Maka dikatakan kepadaku, kata Nabi SAW, sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ahdatsu, artinya mereka buat yang baru.
setelah engkau. Maka aku mengatakan suhqan, ya. Suhqan artinya menjauhlah. Maka hadis Ummu Salamah ini menjadi dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya yang terusir dari telaga Nabi adalah orang yang melakukan perkara bid'ah. Karena kata Nabi, kata lafaz ma ahdatsu ba'dak, yaitu engkau tidak tahu apa yang mereka buat-buat. Ahdatsu artinya membuat perkara baru dalam agama setelah engkau. Maka inilah pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya yang terusir dari telaga Nabi adalah ma ahdatsu ba'dak, yaitu orang yang membuat perkara baru dari syariat ini. Dalilnya adalah lafaz yang dibawakan oleh Imam Muslim dari riwayat Ummu Salamah. Kemudian riwayat selanjutnya kita baca. Riwayat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-mayyit thumma sarafa ila al-mimbar faqala inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ard aw mafatihal ard wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum an tatanafasu fiha. Hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW, kata Uqbah, suatu hari keluar kemudian salat, ya, salat di sini menyolati para syuhada Uhud sebagaimana salat mayat, yaitu salat mayat atau salat ghaib, ya. Jadi Uqbah bin Amir menceritakan suatu hari Nabi SAW keluar, dan ini diceritakan oleh para sahabat, ini adalah ketika menjelang Nabi wafat. Ini dilakukan oleh Nabi ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, di mana beliau suatu hari keluar kemudian menyolatkan orang-orang yang meninggal di perang Uhud sebagaimana salat mayit, yaitu seperti salat mayit, yang di mana mayitnya enggak ada di depannya, tapi itu yang sering disebut dengan salat ghaib. Kemudian setelah itu beliau naik mimbar, kemudian beliau mengatakan, sungguhnya aku mendahului kalian atau menanti kalian. Aku adalah saksi bagi kalian, dan sungguh aku demi Allah, sungguh aku melihat telagaku sekarang, kata Nabi. Dan sungguh aku diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan sungguh aku demi Allah, tidaklah yang aku takutkan kepada kalian melakukan kesyirikan setelahku, tetapi yang aku khawatirkan atau takutkan terhadap kalian adalah kalian berlomba-lomba dalam hal dunia. Hadis ini, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, di sini beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW itu suatu hari keluar, ya, menyolatkan para syuhada Uhud. Dan ini kata para ulama adalah sesuatu yang khusus buat Nabi SAW. Di mana perlu kita ketahui bahwasanya kenapa khusus? Karena Nabi tidak pernah melakukan itu kecuali sekali kepada syuhada Uhud. Dan tidak dilakukan kepada yang lain juga. Dan ini menunjukkan keistimewaan syuhada Uhud, orang yang mati syahid dari kalangan kaum muslimin ketika perang Uhud. Kenapa ini dikatakan khusus tadi? Karena Nabi tidak pernah melakukan kepada yang lain, dan ini cuma dilakukan oleh Nabi sekali. Di mana Nabi, dalam riwayat yang setelah ini akan dijelaskan nanti lagi, bahwasanya Nabi SAW menyolatkan orang syuhada Uhud, di mana kita mengetahui peristiwa ini terjadi di akhir hidup Nabi. Sedangkan syuhada Uhud meninggal pada perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Nabi meninggal pada tahun ke-11 Hijriah. Tentu waktu yang sangat lama. Kemudian Nabi
melakukan ini tadi kita sebutkan bahwa para ulama menyebutkan bahwa ini menunjukkan kekhususan dan juga kemuliaan daripada para syuhada Uhud, di mana syuhada Uhud, ya, orang yang mati syahid dalam Islam, orang yang mati syahid dalam Islam itu bagaimana syariatnya? Mereka tidak dimandikan, mereka tidak dikafani kecuali dengan baju perang mereka, dan tidak disolatkan, hanya dikuburkan. Itu syariat. Dalam syariat, orang yang meninggal di medan jihad, yang berjihad di jalan Allah SWT, jihad yang syar'i, ini perlu dipahami. Orang yang berjihad dengan jihad yang syar'i, kemudian dia meninggal di medan jihad tersebut, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani kecuali dengan baju yang dia pakai ketika berjihad itu. Kemudian dia tidak disolatkan dan hanya dikuburkan saja. Kenapa? Tentunya pertama karena itu Nabi yang melakukan. Ketika perang Uhud, Nabi tidak menyolatkan syuhada Uhud. Ketika mereka meninggal, para sahabat itu langsung dikuburkan. Para ulama juga menjelaskan tidak disolatkan. Kenapa? Karena solat itu akan memberikan, solat itu adalah syafaat buat orang yang meninggal. Sedangkan orang yang mati syahid, dia akan memberikan syafaat. Enggak butuh solat. Dia akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis bahwasanya orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Enggak perlu dia disolatkan. Karena dia tidak butuh syafaat. Karena solat itu syafaat buat orang yang meninggal. Dan ini memang syariat. Dalam syariat, orang yang mati syahid, yang dia benar-benar meninggal di medan jihad, dia tidak disolatkan. Maka ini hanya kekhususan yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada syuhada Uhud. Di mana Nabi SAW mengatakan, aku sebagai syahid bagi kalian. Syahid di sini maksudnya adalah sebagai saksi bahwasanya kalian benar-benar meninggal dalam menegakkan agama Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, sungguhnya aku benar-benar sekarang ini, kata Nabi, melihat telagaku. Maka ini faedah dari hadis ini apa? Bahwasanya telaga Nabi itu sudah ada. Sejak zaman Nabi, sudah ada. Dan Nabi mengatakan, aku benar-benar melihatnya sekarang. Demi Allah, kata Nabi. Nabi sampai bersumpah. Wallahi la anzuru ila haudil an. Demi Allah, aku benar-benar melihat kepada telagaku sekarang ini. Berarti menunjukkan bahwasanya telaga itu sudah ada. Sebagaimana juga ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya telaga Nabi itu sudah ada. Sebagaimana juga surga dan neraka sudah ada. Lalu bagaimana, di mananya? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Tapi Nabi mengatakan aku bisa melihatnya sekarang. Itu adalah kekuasaan Allah SWT. Bagaimana Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi SAW telaganya. Padahal itu adalah, telaga itu akan didatangi oleh umatnya nanti di akhirat. Tapi itu adalah kekuasaan Allah SWT. Maka kita dalam hal ini apa? Wajib mengimani apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan kita tidak boleh mengkiaskan atau berpikir gimana caranya. Itu tidak boleh. Tidak masuk dalam akal kita. Kita hidup di dunia ini, alamnya sangat berbeda dengan alam akhirat. Makanya ini suatu hal yang sangat penting yang perlu kita pahami. Dan ini adalah yang menyangkut dengan masalah keimanan atau akidah. Bahwasanya kita tidak boleh mengkiaskan alam dunia dengan alam akhirat. Tidak sama. Sangat jauh berbeda. Diibaratkan oleh para ulama, misalnya saja orang yang berada bayi saja, misal bayi berada di dalam rahim. Kalau dikatakan kepada bayi itu, nih kamu nanti akan keluar ke dunia ini. Di dunia itu ada matahari, ada bulan, ada bintang. Terbayang nggak sama dia? Nggak apa, beda alamnya. Itu padahal masih di dunia ini. Itu beda alam. Maka bagaimana lagi dengan akhirat yang sangat beda? Maka dalam hal ini harus menjadi perhatian bagi kita bahwasanya ya, ada sebagian orang terutama di zaman sekarang, orang yang mereka tidak percaya kecuali yang zahir, yang tampak saja.
Maka ini adalah suatu kekeliruan ya dalam hal akidah, bahwasanya seorang tidak boleh dia mengkiaskan atau dia memikirkan bagaimana itu. Oh, kok bisa Nabi melihat? Iya, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka. Nabi melihat telaganya. Maka ini adalah suatu hal yang gaib dan kita wajib mengimani. Dan itu juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita makhluk manusia ini memiliki kelemahan yang sangat banyak. Akal kita lemah, indera kita lemah, semuanya lemah. Kita berada di dunia yang sangat kecil. Alam kita sangat berbeda dengan akhirat. Maka di sini kita wajib mengimani dan tidak memikirkan suatu hal yang tidak bisa ditangkap oleh akal kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguhnya aku diberikan atau ditawarkan untuk diberikan apa? Mafatihul ardh, yaitu kunci-kunci perbendaharaan bumi, yaitu apa? Kekayaan. Tapi Nabi SAW menolaknya. Makanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya yang aku takutkan kepada kalian bukanlah kesyirikan. Dan ini maksudnya adalah kepada sahabat secara khusus. Aku diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan bumi. Yang dimana setelah Nabi meninggal nanti di zaman Umar dua kerajaan besar tumbang, yaitu Romawi dan Persia. Di mana Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku takut kepada kalian melakukan kesyirikan. Yang dimaksud dengan kalian di sini, kata para ulama, adalah sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat, mereka adalah sahabat Nabi SAW, mereka tidak akan jatuh pada kesyirikan. Kecuali ada sebagian orang yang murtad setelah Nabi wafat. Tapi yang kutakutkan, kata Nabi SAW, adalah kalian berlomba-lomba dalam hal dunia. Karena akan dibukanya perbendaharaan bumi. Nabi SAW sudah memprediksi berarti. Di mana Nabi diberikan pilihan oleh Allah. Tapi Nabi tidak mau. Tapi diberikan kepada umatnya. Kunci-kunci perbendaharaan bumi tersebut. Di mana di zaman Umar dibuka atau ditaklukkan Romawi dan Persia. Maka sejak itulah manusia mulai berlomba-lomba dalam hal dunia. Kata Nabi SAW, aku tidak takut kepada kalian kesyirikan. Artinya apa? Aku tidak takut kalian melakukan kesyirikan. Di mana artinya apa? Kalian tidak akan melakukan kesyirikan. Tapi yang aku takutkan adalah kalian berlomba-lomba dalam hal dunia. Ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Fitnah. Fitnah harta dan dunia. Tentunya disebutkan di sini, tidaklah aku takutkan kepada kalian kesyirikan. Kenapa dikatakan ini kepada sahabat? Karena tentunya sahabat yang tidak melakukan kesyirikan. Adapun umat ini di akhir Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat kecuali akan ada fi'am min ummati yang budunal asnam. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ada dari umatku yang akan kembali menyembah berhala, menyembah patung di akhir zaman. Kemudian hadis selanjutnya, riwayat dari Uqbah bin Amir juga. Qala shalla Rasulullah SAW ala qatala Uhudin summa sa'idal mimbar kal muwaddi' lil ahya wal amwat. Faqala inni faratukum alal haud wa in ardahu kama baina ailah ilal juhfah. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di walakin akhsha alaikum ad-dunya an tanafasu fiha. Wa taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum. Ini riwayat yang lain dari Uqbah bin Amir juga radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyolatkan orang yang mati syahid di perang Uhud, kemudian beliau naik mimbar seolah-olah beliau menyampaikan perpisahan kepada orang yang meninggal, kepada sahabat yang masih hidup dan yang sudah meninggal.
Jadi seolah-olah beliau kenapa menyolatkan orang Uhud? Seolah-olah beliau ingin menyampaikan perpisahan kepada mereka. Karena orang yang mati syahid masih hidup. Bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun, kata Allah dalam surah Al-Imran. Bahwasanya orang-orang yang mati syahid hidup. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun. Jangankan Anda mengira bahwasanya orang yang mati syahid yang terbunuh di jalan Allah mati. Bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup dan diberikan rezeki di sisi Rabb-nya. Maka di sini disebutkan Nabi SAW naik mimbar. Kemudian menyampaikan perpisahan kepada orang yang hidup maksudnya para sahabat yang masih hidup gitu. Dan kepada orang yang meninggal. Itu orang meninggal maksudnya syuhada Uhud. Di mana syuhada Uhud, para orang yang mati syahid kata Allah SWT mereka hidup, tapi hidup mereka berbeda katanya. Hidup di alam barzakh beda. Di alam barzakh dengan dunia beda lagi. Itu semua Allah SWT yang Maha mengetahui. Bagaimana kehidupan dunia, bagaimana di alam barzakh. Kemudian Nabi SAW mengatakan sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga. Kemudian Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ardahu, sesungguhnya lebarnya telagaku itu kata Nabi seperti antara Ailah ilal Juhfa. Ailah kita sudah sebutkan pada beberapa hadis yang lalu. Ailah itu adalah sebuah kota di dekat Laut Tengah, ya, di negeri Syam, termasuk Syam. Kata Nabi SAW, sungguhnya luasnya, bukan luas, ardahu artinya lebarnya telagaku kata Nabi seperti antara Ailah, kota Ailah dengan Juhfa. Juhfa salah satu kota di Arab Saudi. Juhfa. Yang juga ke arah Syam ya, di utara. Kemudian Nabi di sini mengatakan apa? Lebarnya dari telagaku sebagaimana Ailah ilal Juhfa. Ini Nabi SAW memberikan gambaran, di mana para ulama mengatakan menunjukkan betapa luasnya telaga Nabi SAW. Yang lebarnya saja itu antara Ailah dengan Juhfa. Ini lebarnya ardahu. Walaupun dalam riwayat yang lain tadi disebutkan sebelumnya tadi zawayahu, kedua ujungnya sama, berarti sama panjang dengan lebar. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguhnya aku tidak takut kepada kalian melakukan kesyirikan setelahku, tetapi yang aku takutkan kepada kalian adalah dunia. Kemudian kalian berlomba-lomba di dalamnya. Yang Nabi takutkan apa? Dunia. Yang kalian berlomba-lomba di dalam dunia tersebut. Wa taqtatilu, dan kalian saling bunuh-bunuhan. Nauzubillah. Fatahliku kama halaka man kana qablakum. Kemudian kalian akan binasa sebagaimana telah binasanya umat-umat sebelum kalian. Uqbah bin Amir mengatakan, "Fakana akhiru ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar." Itulah kali terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, kata Uqbah bin Amir. Berarti apa? Setelah itu Nabi tidak naik mimbar lagi. Kenapa? Sudah meninggal. Ini menunjukkan apa? Uqbah bin Amir mengatakan, itulah terakhir aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi melakukan ini, menyampaikan ini apa? Ketika di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Kemudian hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim, hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, ana faratukum 'alal haud wala unazi'anna aqwaman thumma la aghlibanna 'alaihim fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, aku menunggu kalian di telaga. Dan sungguh
akan ada kaum yang mereka ditarik dari telaga, Kemudian aku katakan, wahai Rabb, ashabi itulah sahabat-sahabatku. Maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat atau yang mereka buat perkara baru setelah engkau. Ini lafaz ini juga sama dengan lafaz sebelumnya tadi, hadis Aisyah, yaitu ahdatsu, yaitu artinya apa? Atau Ummu Salamah, hadis Ummu Salamah, yaitu mereka membuat perkara yang baru setelah engkau. Begitu juga dibawakan oleh Imam Muslim riwayat dari Huzaifah, ya, sahabat Huzaifah, kemudian dari Harithah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hauduhu ma baina Shan'a wal Madinah. Hadis dari Harithah, beliau mengatakan bahwasanya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya telaga Nabi itu antara Shan'a dengan Madinah. Shan'a yaitu Shan'a di Yaman, Yaman, antara Shan'a kota di Yaman dengan Madinah. Itu jauhnya. Kemudian riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amamakum haudan ma baina nahiyataihi kama baina Jarban wa Adruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di depan kalian ada telaga, di mana antara kedua sisinya, kedua ujungnya, ya, ujung timur dan barat, ujung seperti antara Jarban wa Adruh. Jarban dan Adruh ini adalah dua tempat di negeri Syam, tepatnya sekarang Yordan. Ini ada beberapa ya, riwayat tadi antara Ailah dengan Jufa. Kemudian ada antara Shan'a dengan Madinah. Kemudian sekarang juga ada antara Jarban dengan Adruh. Kemudian riwayat yang sebelumnya tadi, yang pertama adalah Masirata Syahar, jauhnya sejauh sebulan perjalanan. Kemudian juga dibawakan oleh Imam Muslim hadis dari Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar di sini, dari Nafi' an Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah SAW bersabda, inna amamakum haudan kama baina Jarban wa Adruh. Ya, sama tadi, bahwasanya hadis Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya di depan kalian, kata Nabi, ada telaga, di mana telaga itu luasnya adalah antara Jarban dengan Adruh, yaitu dua kota atau dua tempat yang ada di Palestina, di mana, di negeri Syam. Kemudian riwayat selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim adalah dari sahabat Abdullah bin Samit dan juga dari Abi Dzar. Qultu ya Rasulullah, ma aniyatul haud? Qala walladhi nafsu Muhammadin biyadi la aniyatuhu aktsaru min adadin nujumis sama wa kawakibiha ala fil lailatil mudlimatil mushiyah aniyatul jannah min man syariba minha lam yadma akhir ma alaihi yaskhubu fihi mizabani minal jannah man syariba minhu lam yadma arduhu mithlu tulihi ma baina amman ila ailah ma'uhu asyaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal. Dari Abdullah bin Samit dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, bagaimana tentang aniyah, yaitu bejana atau cangkir
atau gelasnya yang ada di telaga. Maka Nabi SAW mengatakan, demi jiwa Muhammad yang di tangannya, demi Allah. Sungguh, kata Nabi, cangkir-cangkir atau gelas-gelas yang ada di telaga itu lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Dan yang bisa engkau lihat di malam yang terang, di malam gelap tetapi terang. Di malam al-mudlimah mushiyah. Dia gelap tetapi cerah. Maksudnya adalah ketika malam itu tidak ada bulannya, tapi dia cerah, terlihat bintang. Sebab kalau ada bulan tidak terlihat bintang. Maka di malam yang gelap tetapi dia cerah, nah, di malam yang gelap tapi cerah, maksudnya adalah malam itu adalah malam yang gelap tetapi tidak ada bulannya. Cerah maksudnya di sini tidak ada bulan sehingga kelihatan bintang. Sebab kalau kita lihat, kalau ada bulan purnama, bintang enggak kelihatan. Aniyatul jannah, yaitu cangkir-cangkir surga. Siapa yang minum darinya, dia tidak akan haus selamanya, atau tidak akan haus setelahnya. Di mana airnya itu keluar atau mengalir dari mizabani. Mizab itu artinya adalah seperti tempat air, ya. Talang air atau apa namanya kita ini, paralon, ya. Kalau bahasa kita sekarang paralon. Di mana kata Nabi SAW, telagaku itu airnya mengalir dari apa? Dari sorga. Makanya kita perlu tahu bahwasanya Nabi di sorga ada namanya sungai, namanya Al-Kautsar. Itu adalah sungai Al-Kautsar itu, yang dari sungai Al-Kautsar itulah mengalir airnya ke telaga Nabi. Di mana Nabi di sini mengatakan yashubu fihi mizaban minal jannah, yaitu airnya itu mengalir lewat paralon atau saluran air dari dua saluran air dari surga. Nanti akan disebutkan dua saluran itu, satunya dari emas, satunya dari perak. Kata Nabi, siapa yang minum darinya tidak akan haus selamanya. Di mana lebarnya sama dengan panjangnya. Lebarnya sama dengan panjangnya. Berarti persegi, telaga Nabi. Yaitu sejauh apa? Antara Amman ilal Ailah. Nah, ini beda lagi, yaitu antara Amman. Amman adalah ibu kota Yordan, ya. Kalau sekarang Yordan ibu kotanya Amman. Antara Amman ila Ailah. Ya, Ailah tadi adalah kota di tepi laut tengah. Ma'u asyaddu bayadun minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Kalau tadi riwayat sebelumnya tadi lebih putih dari perak. Kalau ini riwayat Abi Dzar, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Masih panjang. Ini adalah riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, ya. Sudah masuk waktu azan belum, ya? Sudah azan? Sudah. Mungkin kita cukupkan dulu, ya. Imam Muslim membawakan hadis tentang telaga ini lebih kurang 32 riwayat. Yang baru kita baca 22. Masih ada 10 riwayat. Dan itu pun kita baca tadi secara ringkas. Kenapa kita baca semua? Pertama, kenapa Imam Muslim membawakan riwayat yang banyak? Tentunya
Karena memang permasalahan telaga Nabi SAW ini adalah hadisnya adalah hadis yang kata para ulama di antara hadis yang mutawatir yang kita sebutkan kemarin, di antara hadis yang mutawatir yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat dan orang setelahnya adalah hadis tentang telaga Nabi, kemudian juga tentang syafaat. Maka di sini Imam Muslim membawakan riwayat-riwayat tentang telaga ini yang sangat banyak dari beberapa sahabat tadi, mulai dari sahabat Sahal, kemudian ada Uqbah, kemudian ada Ummu Salamah, ada Aisyah, ada Abdullah bin Umar. Maka Imam Muslim membawakan riwayat yang banyak. Yang kedua faedahnya adalah ini menjadi keyakinan ahlu sunnah bahwasanya telaga itu benar-benar ada. Karena ada sebagian orang yang dia tidak meyakini telaga, tidak ada itu telaga. Itu hanya gambaran saja, Nauzubillah. Dan juga mereka mengingkari syafaat. Itulah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang mendahulukan akal mereka. Mereka enggak percaya. Padahal hadis tentang syafaat dan tentang telaga itu hadis yang mutawatir. Bahkan syafaat itu disebutkan dalam Al-Quran. Padahal mereka orang Mu'tazilah mengatakan apa? Kalau berbicara tentang akidah harus hadisnya mutawatir. Ini sudah dikasih hadis mutawatir, tidak juga percaya mereka. Nah, itulah. Ketika orang tidak berpijak dengan pijakan yang benar, dia akan menolak dengan segala macam cara. Padahal dia sendiri sudah membuat kriteria. Kalau bicara tentang akidah, kata dia harus dengan hadis mutawatir. Ini sudah dibawakan hadis mutawatir, ditolak sama dia. Tetap ditolak karena tidak sesuai dengan selera mereka. Naudzubillah. Ini ya. Maka di sini kenapa kita bawakan, kita sebutkan? Karena memang Imam Muslim membawakan hadis yang banyak, riwayat yang banyak, maka kita baca. Tentunya beberapa faedah. Tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi menyebutkan beberapa perbedaan-perbedaan riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Tujuannya agar kita mengetahui bahwasanya benar telaga itu ada. Kemudian juga tadi ada perbedaan-perbedaan sedikit antara luas dari telaga itu. Ada yang mengatakan Nabi mengatakan tadi sejauh 1 bulan perjalanan, ada dari Madinah ke Son'a, ada dari Ailah ke Aman, ada dari Jarban, Azruh, dan seterusnya. Tapi ini kata para ulama, bukan berarti hadis ini tidak sabit atau tidak tetap ya, karena ada sebagian orang menilai ini hadisnya mutharib berarti. Karena banyak perbedaan. Tidak, para ulama mengatakan Nabi berbicara itu kepada sahabat-sahabat yang mereka terbayang oleh mereka. Misalnya Nabi ketika berbicara dengan orang-orang ini, mereka paham, terbayang, mereka orang-orang Yaman, mereka paham ketika dikatakan dari Son'a ke Yaman, terbayang oleh dia. Sama kalau kita bicara misalnya, kalau kita bicara, ini contoh sederhana saja, kita bicara dengan orang selatan, kita akan bicara mengatakan apa? Oh, jauhnya dari Kaur ke Padang Guci, apa yang di benaknya dia. Kalau kita bicara sama orang utara, kita akan mengatakan apa? Dari Lubuk Durian ke Arma misalnya, paham juga dia. Itu maksudnya. Kalau kita bicara antara Padang Guci dengan Kaur, tidak terbayang sama orang utara, di mana itu tidak paham. Itu maksudnya kata para ulama. Ya. Kenapa Nabi mengatakan itu? Karena melihat siapa yang berbicara, kepada siapa Nabi berbicara. Supaya yang mendengar paham. Karena tentunya ya di zaman dahulu melakukan perjalanan susah. Enggak seperti sekarang, kita bisa bolak-balik utara, selatan bisa gampang. Tapi kalau zaman dahulu susah. Orang selatan, orang Yaman belum tentu dia pernah ke negeri Syam. Sebaliknya juga orang Syam belum tentu pernah ke Yaman. Begitu, wallahu a'lam. Jadi bukan berarti, karena ada sebagian orang mengatakan kenapa beda-beda ini panjang atau lebar dari telaga Nabi kok beda-beda. Kadang Nabi mengatakan dari Madinah ke Yaman, ke Son'a, ada kadang mengatakan dari Madinah ke Aman, dari Aman ke Ailah. Kenapa beda-beda ya? Itu kata para ulama seperti itu. Nabi menyampaikan sesuatu kepada melihat siapa yang ada di hadapannya. Dan Nabi menyampaikan itu bukan semata-mata seperti itu, tapi itu adalah gambaran betapa luasnya. Sebagaimana juga disebutkan tadi, berapa banyak cangkir atau gelasnya di gelasnya telaga Nabi, kata Nabi seperti bintang.
Seperti itu bukan berarti memang sebanyak itu, tapi apa, menunjukkan banyak yang tak terhingga. Itu maksudnya. Jadi ini adalah gambaran. Ya, ini gambaran. Bahwasanya orang di zaman itu mengatakan misalnya kalau dia mengatakan jauh dari ini ke ini, itu berarti jauh. Dan itu istilah-istilah ya, kita harus paham itu. Ya, orang-orang misalnya di suatu kampung dia mengatakan kalau mengatakan jauh, dia akan mengatakan dari ini ke ini. Sama dengan kita juga mengatakan kalau seandainya orang Arab biasanya mengatakan apa? Kalau sering itu dia mengatakan aku telah melakukannya 1000 kali misalnya. 1000 kali itu sudah menunjukkan banyak. Belum tentu dia juga 1000, tapi menunjukkan itu banyak. Atau bisa jadi lebih. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama, atau 100 kali juga. Ya, jadi ini kita sebutkan di sini riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim tujuannya agar kita mengetahui betapa telaga Nabi SAW adalah suatu yang ada benarnya, dan perbedaan riwayat ini tidak menyebabkan bahwasanya hadis ini menjadi dalam istilah ulama hadisnya muttarib, berguncang, tidak. Tetapi ini adalah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat dan para ulama mengatakan hadisnya mutawatir. Ya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, masih beberapa riwayat tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.